Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Setiap pencipta mobil pastinya ingin membuat kendaraan yang revolusioner dan bisa menarik perhatian orang-orang. Tapi inovasi-inovasi tersebut kadang ada juga yang hasilnya nggak lazim dan bikin kita geleng-geleng kepala. Ya, tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa mobil paling aneh dan membingungkan banyak orang. Nomor 8. White Limo. Biasanya mah limousine identik dengan ukurannya yang panjang kan? Tapi kali ini mobil bernama White Limo itu nggak hanya panjang, melainkan juga lebar sehingga ruang kabinnya super duper lega. Untuk urusan dapur pacunya, dia telah menggunakan 2 buah mesin berpenggerak roda depan buat menjalankan mobil sepanjang 9 meter dan lebar sekitar 4,8 meter ini guys. Ya, jadi kira-kira mobil itu bisa lah ya dimasukin ranjang 2x2 meter kalau mau dipakai beristirahat waktu perjalanan. Nomor 7. KR200. Pada era 60-an, ada sebuah merek mobil bernama Messerschmitt yang terkenal karena bentuk uniknya. Udah ramping, terus atapnya bisa dibuka pula. Nah, asal kalian tahu ya, top speed dari kendaraan roda 3 ini juga nggak main-main. Pada masanya, dia bisa mencapai hingga 100 km per jam. Dimana itu semua ditenagai oleh mesin 191 cc 1 silinder aja guys. Ini sih jatuhnya udah kayak perkawinan antara motor dan juga mobil ya. Nomor 6. Pivo 2. Sejak tahun 2007 lalu, Nissan mengembangkan konsep mobil listriknya di pameran Tokyo Motor Show, yaitu dengan menghadirkan Pivo 2, sebuah mobil unik yang bisa memutar ruang kabinnya hingga 360 derajat. Sementara bannya juga bisa belok hingga 90 derajat, sehingga pengemudinya dapat parkir secara menyamping di celah-celah sempit. Bahkan di dalam mobil ini ternyata juga disediain robot yang mampu berinteraksi sama kita untuk menentukan arah tujuan. Tapi sayangnya di tahun 2011 malah mengalami perubahan, dan generasi Pivo 3 hadir dengan desain yang kekinian banget. Padahal lebih unyu generasi sebelumnya ya. Nomor 5. Limojet. Limousine itu bentuknya nggak harus selalu sebuah mobil loh, bisa aja seperti pesawat macam Limojet kali ini. Yap, dia itu sejatinya adalah sebuah mobil yang memakai mesin V8 dengan dukungan keamanan berupa kamera 4 sisi biar mempermudah supir ketika berkendara. Di bagian dalamnya sendiri juga udah didesain sangat nyaman, layaknya private club berjalan guys. Gokil kan? Dan semuanya ini dibanderol dengan harga sebesar 72,5 miliar rupiah. Nomor 4. Suitcase car. Kita semua pasti setuju sih ya kalau mobil berukuran kecil emang paling pas dikendarai di kemacetan ibu kota. Tapi aku jamin pada nggak bakal mau ya kalau mobilnya cuma ukuran koper yang bisa dibawa-bawa seperti ini. Ya, itulah inovasi dari Mazda yang bisa dibilang gagal dipromosiin ke masyarakat. Selain karena bentuknya yang aneh dan gak praktis, mobil tersebut juga cuma bisa bertahan selama 2 jaman gara-gara tangki mininya. Mana top speednya juga cuma bisa 28 km per jam lagi. Belum sampai udah gempor duluan deh ya yang ada. Nomor 3. Shed on Wheels. Dari sekian banyak ide untuk merubah bentuk kendaraan kesayangan, entah kenapa orang satu ini malah mengganti bodi tersebut dan membuat rumah di atas kerangka mobilnya dong. Hal itu membuat mobil tadi jadi memiliki berat mencapai 5.900 kg yang ditunjang dengan mesin berkekuatan 400 horsepower. Sehingga dari segi pengetesan performance, ini adalah salah satu rumah terkencang dengan top speed mencapai 160 km per jam. Tapi jujur nggak kebayang sih ya, seberapa berantakannya rumah itu gara-gara aerodinamisnya benar-benar sangat buruk. Nomor 2. Mood Tube.
Perusahaan sekelas Toyota ternyata juga pernah membuat kendaraan yang nyeleneh dengan bentuk layaknya sebuah kapsul. Yang mana hal ini membuatnya hanya bisa ditumpangi oleh seorang pengemudi aja. Sistem pengendaliannya pun juga cukup unik, di mana ketika berbelok, badan kita pun harus miring ke arah yang mau dituju supaya kendaraannya bisa menukik. Atau bahkan, kalian juga dapat mengendarainya sambil berdiri ketika badan sudah pegal-pegal. Tapi dari sekian banyak keanehan, yang paling gak penting itu adalah bagian panel lampu di belakangnya sih. Masa warnanya berubah karena ngikutin mood kita? Apa coba faedahnya? Nomor 1. Survival. Pada masa 1950-an, revolusi kendaraan sempat terjadi di era tersebut. Apalagi dengan kehadiran Survival yang digadang-gadang menjadi mobil masa depan terbaik jika dibandingkan sama mobil zaman itu. Soalnya dia menawarkan banyak konsep tentang keselamatan berkendara, salah satunya seperti sabuk pengaman pertama dan juga roll cage. Udah gitu, mobil ini pun sengaja dibuat menjadi dua bagian, yaitu mesin dan roda depan yang dipisah dengan ruang kabin penumpang. Dan hal tersebut emang sengaja dibuat seperti itu, supaya ketika terjadi tabrakan, maka dampak benturannya bakal diredam oleh sambungan yang ada di bagian tengah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!